Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Sasti Haryadi. Saya kelas 10 IP 1. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dinamika litosfer. Dinamika litosfer adalah salah satu fenomena geosfer yang terus terjadi sejak bumi terbentuk 4,6 miliar tahun lalu. Perkembangan litosfer ini dikontrol oleh dua gaya, yaitu endogen dan eksogen. Gaya endogen berasal dari dalam bumi, gaya eksogen berasal dari luar bumi. Nanti kita akan bahas contoh gaya eksogen. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi atau sering disebut juga dengan lapisan kerak bumi. Litosfer terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun atas silikon aluminium, sementara kerak samudra tersusun atas silikat magnesium. Di sini ada susunan litosfer. Sedangkan berdasarkan komposisinya, ada dua komposisi, yaitu kimia dan mekanik. Dari komposisi kimia, lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Sedangkan berdasarkan sifat mekaniknya, lapisan bumi terdiri atas litosfer, astenosfer, mesosfer, inti luar, inti dalam. Batuan dapat didefinisikan sebagai suatu benda padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas satu atau lebih mineral. Menurut bentuknya, genesa batuan dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Selanjutnya, 1. Batuan beku terbagi menjadi batuan beku dalam, plutonik, batuan beku korok, hypabisal, dan batuan beku luar, ekstrusif. Contoh batuan beku adalah granit, basalt, obsidian, batu apung, andesit, riolit, gabbro. Gambar di depan merupakan contoh batu granit dan batu apung. Kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen dapat terjadi di daratan. Sebutannya sedimentaritis. Yang terjadi di laut, sedimen marin. Yang terjadi di danau, sedimen limnis. Di sungai, sedimen fluvial. Dan tempat bersalju atau es, sedimen glasial. Contoh batuan sedimen adalah breksi, batu pasir, dan konglomerat. Batu konglomerat, batu breksi, dan batu pasir kira-kira bentuknya seperti yang ada di layar, gambar di layar. Batuan metamorf digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu metamorf kotak, metamorf dinamo, dan metamorf peumatolitis. Contoh batuan metamorf adalah marmer, sekis, dan gneiss. Batuan marmer ini punya nilai jual dan seringkali dimanfaatkan untuk bikin keramik. Lanjut ke vulkanisme, aktivitas yang berkaitan dengan penerobosan magma dari dalam bumi hingga ke permukaan bumi. Bahasa yang lebih mudah, vulkanisme itu magma yang dari dalam bumi keluar ke permukaan, meluber ke permukaan, dan luberannya itu dinamain lava, dan aktivitas vulkanisme ini sering terjadi di gunung meletus. Lalu berdasarkan jenis letusannya, gunung api digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu jenis letusan eksplosif dan efusif. Penerobosan magma atau intrusi tersebut ada yang muncul hingga permukaan bumi, ada juga yang hanya menembus beberapa lapisan saja. Fenomena hasil intrusi magma adalah batolit, lakolit, sil, dike, dan lubang kepundan. Lanjut.
Jenis gempa menurut penyebabnya ada 4, yaitu gempa vulkanik, tektonik, gempa runtuhan, dan gempa tumbukan. Gempa runtuhan ini kalau kita amati itu kayak lihat kerikil ngegelinding dari atas gunung, batu-batuan ngegelinding dari atas gunung runtuh ke bawah, kayak longsor, tapi ini versi gempa. Vulkanik kita tadi sudah bahas, keluar dari dalam bumi ke permukaan. Kalau tektonik pergeseran lempeng. Lanjut ke tektonisme. Tektonisme adalah gejala yang berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik bumi. Tektonisme menyebabkan perubahan letak, dislokasi, dan bentuk deformasi kulit bumi. Epirogenesa adalah proses pergerakan lapisan kulit bumi dengan kecepatan lambat dan berdampak pada perubahan benua. Orogenesa adalah proses struktur pegunungan yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Proses yang berkaitan dengan tenaga eksogen adalah pelapukan, mass wasting, erosi, sedimentasi, ditambah ekstraterestrial. Ini contoh pelapukan dari batu, ini sedimentasi laut, ini erosi tanah. Kurang pohon di sekitar tanah tersebut, makanya terjadinya erosi. Eksogen ini penyebabnya dari luar bumi. Sementara mass wasting itu dilihat dari gambar ini kayak curam ke bawah. Lanjut. Tanah dapat didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami pelapukan oleh gaya-gaya alam sehingga membentuk partikel halus atau regolit. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan tanah adalah batuan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Jenis tanah di Indonesia diantaranya tanah vulkanik, latosol, organosol, aluvial, podzolik, laterit, litosol, dan kapur. Tanah vulkanik ini sering ada setelah ada gunung meletus, karena abu vulkaniknya bertebaran di mana-mana. Terus tanahnya juga kan muncul. Nah, tanah vulkanik ini dipercaya ada yang bilang bahwa tanahnya itu kalau dipakai buat nanam sangat subur. Lanjut ke jenis erosi. Jenis erosi ada erosi tanah, antara lain erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi lembah, longsor, dan rayapan tanah. Bisa dilihat contohnya di gambar ini. Demikian penjelasan mengenai rangkuman materi dinamika litosfer. Terima kasih sudah menonton presentasi saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.